Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya ya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mau bikin video request dari akunnya Anggara Mukti ya. Mas, mohon dibuatkan video tentang pola makan selama terkena asam lambung, GERD, mulai dari awal sampai sembuh. Makanan utama dan cemilan apa saja yang dikonsumsi selama terkena asam lambung, GERD. Siapa tahu ada yang cocok dengan saya dan teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Oke ya. Sebelumnya apa yang akan saya sampaikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami dan saya jalani ya untuk pola makannya ya teman-teman ya. Dimulai dari saya itu waktu masih parah-parahnya. Dan waktu masih parah-parahnya itu ya teman-teman, saya itu masih dalam perawatan dari dokter ya. Jadi untuk pola makannya ya saya coba ceritakan di sini ya teman-teman ya, dan ini belum tentu juga menjadi patokan buat teman-teman karena untuk makanan sebenarnya cocok-cocokan, dan untuk polanya ya berapa jam sekali itu ya mungkin banyak yang berbeda ya teman-teman. Tapi apa yang saya alami, pengalaman saya akan saya ceritakan ya. Oke, yang pertama adalah ketika saya itu bangun tidur, biasanya itu sekitar jam setengah 5, ya jam 5 kurang ya. Jadi pas subuh itu ya, sebelum subuh, kadang juga pas subuh ya. Saya kasih patokannya aja itu jam 5, saya biasa minum air hangat dan obat 1 jam sebelum makan ya. Jadi sarapannya itu atau makan pertamanya itu adalah di jam 6 ya teman-teman ya, di jam 6. Nah setelah jam 6 saya itu makan ya, itu saya itu nggak ngemil sih, nggak ngemil ya, belum ngemil gitu ya. Setelah makan ya biasa saya aktivitas ya, terus nanti makan lagi jam 8 ya teman-teman ya, jam 8 pagi. Nah setelah jam 8 pagi makan ya, itu saya itu makan lagi jam 10 ya. Setelah makan jam 10 terus saya makan kembali itu di jam 1. Loh kok kenapa jam 1? Habis 2 jam terus 3, karena di jam 12 ya biasanya habis duhur itu saya itu tidur siang ya. Walaupun awalnya itu susah, jangankan untuk tidur siang ya teman-teman ya, untuk tidur malamnya aja susah gitu ya. Tapi saya coba rutinkan, saya jadwalkan seperti itu ya teman-teman. Karena pada saat itu saya itu memang berhenti bekerja. Jadi saya fokus ke penyembuhan ya, fokus ke pengobatan ya, fokus ke pemulihan. Saya istirahatnya saya coba bikin lebih banyak ya teman-teman ya. Nah, jam 1 makan itu nanti makan lagi itu kira-kira itu jam 3 ya, jam 3 sore. Dan setelah jam 3 sore ya, nanti biasanya itu saya makan itu bukan jam 5 ya teman-teman ya. Ya kadang jam setengah 6 ya, kadang jam 6 gitu ya teman-teman ya. Jadi memang tidak 2 jam sekali, 2 jam sekali itu harus harus tank itu harus pas, itu enggak, yang saya jalani itu enggak seperti itu ya teman-teman ya. Kenapa saya sorenya itu di jam 6? Karena saya coba estimasi pada saat saya mau tidur malamnya itu ya, minimal itu jam setengah 9 itu maksimal itu jam setengah 9 saya itu harus sudah tidur ya. Ya maksimal sekali itu jam 9 saya itu harus sudah tidur. Jadi kalau misalkan saya makannya nanti saya makan jam 5 terus jam 7 makan lagi, berarti saya itu harus tidurnya itu sekitar jam 9. Kalau jam 9 mulai mapan tidur, itu biasanya nanti tidurnya malah jam setengah 10 atau jam 10 gitu ya teman-teman ya. Jadi saya itu biasakan di itu ya, udah maghrib itu ya itu udah makan yang terakhir gitu ya teman-teman ya. Dan untuk cemilannya apa saja? Oh, untuk cemilannya itu saya tuh cuma pakai cemilan buah-buahan ya teman-teman ya. Jadi diselingi ya, selingan antara apa namanya, jam makannya itu saya selingannya itu buah-buahan gitu ya, buah-buahan. Yang buah-buah yang cocok buat saya itu apa teman-teman ya? Yang cocok buat saya itu ternyata pepaya itu cocok ya. Pepaya yang manis ya tentunya ya. Terus pir yang manis itu saya cocok. Terus melon itu yang cocok. Untuk buah-buah yang lainnya pernah saya coba itu juga belum cocok ya teman-teman ya. Nah, apa saja menunya ya teman-teman ya? Menunya yang wajib saya setiap hari konsumsi adalah sayur bening ya. Sayur beningnya itu isinya nggak neka-neko ya, nggak banyak ya teman-teman ya. Cuma isinya waktu itu adalah sayur labu siam ya. Labu siam itu yang warna hijau ya teman-teman ya. Bukan labu yang kuning itu, bukan, saya tapi pakainya labu siam. Terus wortel ya. Terus dimasaknya itu pakai daun salam, terus pakai kencur ya, bumbunya cuma garam sama gula, kasih daun salam. Nah, itu saya menu wajibnya ya untuk sayurnya itu seperti itu ya. Itu berjalan lama sekali ya teman-teman ya, berjalan lama. Dan untuk tahu tempe saya tetap pakai. Awalannya saya tahu tempe hanya direbus saja ya, biasa masih pakai garam ya teman-teman, direbus atau dikukus gitu ya.
Belum, saya itu belum konsumsi yang tahu goreng, tempe goreng itu belum. Itu sampai berapa bulan ya? Mungkin ada sekitar 3 sampai 4 bulan saya itu seperti itu ya. Dan untuk lauknya juga sama, untuk ikan, ayam gitu ya. Itu kebanyakan itu dikukus atau dipepes gitu ya. Dengan bumbu ya cuma garam gitu ya. Garam sama ya kadang sedikit gula gitu. Saya kan agak suka manis gitu ya, teman-teman ya. Sama bawang putih dikit gitu, karena untuk ngilangin amisnya waktu itu. Saya itu kadang juga kasih kemangi gitu, itu seperti itu ya teman-teman. Ya simple aja gitu, simple, memang simple. Memang ya rasanya awal-awal itu ya nggak enak, tapi setelah terbiasa ya sudah mau gimana lagi, orang itu menunya saya yang harus saya makan ya saya makan ya teman-teman ya. Dan itu menu-menu makanan yang saya konsumsi ya. Dan cemilannya ya cuma kayak gitu, pisang kepok paling ya teman-teman ya. Pisang kepok itu kadang dikukus ya teman-teman ya, kadang dikukus gitu ya, kadang direbus ya, kadang pisang kepok yang sudah matang ya. Kalau belum matang banget ya nggak berani makan yang mentah ya waktu itu ya teman-teman ya. Dan kalau cemilan-cemilan yang lain saya itu nggak begitu ya teman-teman ya, walaupun saya juga mencoba yang namanya ada apa namanya biskuit apa itu ya, Malkis kalau nggak salah itu ya waktu itu ya, itu juga, tapi ya rasanya ya bukan bukan bereaksi yang apa namanya terlalu bereaksi sih enggak ya, menurut saya sih ya biasa saja waktu itu di saya ya. Tapi saya kok kayaknya nggak demen gitu ya, saya lebih ke yang seperti itu ya, jadi pepaya gitu ya, pir, terus melon, terus apa namanya yang pisang itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya ini bukan menjadi patokan buat teman-teman juga ya, karena untuk makanan ini sangat cocok-cocokan sekali gitu ya, buat yang lainnya juga gitu. Kadang dicocok di saya belum tentu cocok di teman-teman gitu ya. Jadi apa yang saya ceritakan ini yang saya jalani ya teman-teman ya. Dan untuk apa namanya pola apanya ini, makanan utama dan cemilan gitu ya. Ya ini makanan utama dan cemilannya itu seperti itu. Dan untuk polanya ya teman-teman ya, sampai dengan membaik ya teman-teman ya. Sampai dengan membaik itu polanya memang berubah ya, di tengah-tengah itu berubah ya teman-teman. Yang tadinya saya 2 jam gitu ya berubah menjadi 3 jam gitu ya teman-teman ya. Tapi itu juga tidak ini ya. Waktu itu saya itu juga tidak pakai target harus berapa bulan saya itu merubah pola gitu, enggak teman-teman ya. Jadi saya mengalir aja. Ketika saya sudah merasakan kondisinya semakin enak, saya mencoba ya teman-teman ya, mencoba 3 jam sekali gitu. Itu di tengah-tengah perjalanan menghadapi ini ya teman-teman ya. Jadi tidak dari awal sampai apa namanya membaik itu saya itu menerapkan polanya itu yang 2 jam sekali itu tidak teman-teman ya. Ya jujur saja saya itu apa namanya fleksibel gitu ya. Jadi wah ini kondisinya sudah enak, asal coba apa namanya saya 3 jam sekali, tapi dengan porsinya yang sudah ditambahin ya teman-teman ya. Waktu 2 jam sekali itu kan porsi saya masih sedikit ya. Nah setelah saya merubah ke 3 jam itu ya, itu kondisi saya rasa juga sudah mulai enak, walaupun masih ada sensasi nih ya teman-teman, masih ada sensasi, tapi kondisi badan itu sudah enak gitu ya. Itu saya merubah 3 jam ya, itu pokoknya berlanjut terus lah sampai dengan 4 jam sekali. Itu juga seperti itu, saya melihat kondisi saya sendiri. Jadi nggak bisa ditentukan dengan berapa bulan harus merubah apa namanya jam makannya gitu ya, itu enggak ya teman-teman ya. Jadi itu yang apa yang saya alami ya, dan apa yang saya jalani ya. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung sebenarnya ya untuk masalah makan ya. Ketika teman-teman merasa lapar ya makan saja gitu ya, jangan ditahan gitu ya. Artinya kalau teman-teman begitu makan kok belum 2 jam udah lapar lagi, berarti mungkin porsinya juga masih kurang. Jadi jangan bergantung kepada oh kata orang itu harus sedikit-sedikit gitu ya. Ya belum tentu juga ya teman-teman, karena kondisi kita itu berbeda-beda ya. Antara saya dengan teman-teman ya memang terkena asam lambung, GERD ya, tapi kondisinya juga mungkin saja bisa berbeda ya teman-teman, mungkin saja bisa berbeda gitu ya. Jadi untuk makanan ya ini banyak sekali ya yang berbeda pendapat untuk masalah makanan ya. Jadi yang ini cocok di saya, kok itu kok boleh makan yang seperti itu, kok saya kok nggak boleh katanya ini katanya itu. Nah karena apa teman-teman? Kalau menurut saya ya memang makanan ini cocok-cocokan. Jadi kembali lagi ya, kalau berdebat masalah itu, kalau berbeda pendapat masalah itu ya menurut saya wajar saja. Karena kadang apa yang saya makan cocok, terus dimakan sama teman-teman itu nggak cocok, bisa juga terjadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi garis besarnya pada saat saya itu menjalani ini, saya lebih memilih apa namanya jenis-jenis makanan yang memicu ya, atau menyebabkan gangguan
asam lambungnya gitu ya, itu semakin apa namanya, semakin banyak gitulah ya teman-teman ya. Jadi untuk produksi asam lambungnya itu semakin banyak. Nah, itu seperti itu teman-teman ya. Jadi saya lebih memilih menghindari dulu lah gitu, menghindari dulu, entah itu cocok atau nggak cocok. Jadi yang kira-kiranya masih rancu gitu ya, saya itu hindari dulu. Jadi yang kebetulan yang saya itu aman gitu ya, yaitu seperti itu. Untuk sayurnya yaitu sayur labu, sayur wortel itu saya lama sekali ya. Untuk buahnya juga dengan buah 3 macam itu juga lama ya, walaupun kadang sesekali itu saya makan rebusan apa, kukusan itu apa namanya, ubi gitu ya teman-teman ya, itu juga kadang saya juga makan gitu. Jagung pun saya itu kadang biasanya itu makan, tapi tidak sering gitu ya, tidak sering, karena banyak sekali yang mengatakan bahwa jagung itu juga kurang bagus karena itu kan dicerna di lambungnya itu apa namanya, agak apa, membutuhkan proses yang lama gitu atau gimana gitu ya. Tapi ya pas saya makan ya memang nggak ada reaksi yang begitu signifikan ya, tapi ya memang saya tidak rutinkan gitu ya, nggak setiap hari ya teman-teman ya. Jadi intinya untuk teman-teman tetap semangat ya, untuk masalah makanan ini nggak usah dijadikan beban ya. Kalau memang teman-teman itu masih ragu untuk makan makanan yang sekiranya ini memicu atau tidak ya, ya kalau memang udah ragu ya jangan dulu, lebih baik hindari dulu gitu ya teman-teman, sampai dengan kondisinya teman-teman itu nanti teman-teman akan merasakan sendiri kondisinya gitu ya. Oh, saya udah membaik, saya berani mencoba ini mencoba itu ketika teman-teman itu sudah merasakan kondisinya itu sudah membaik ya teman-teman. Saya pun dulu itu seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung lah, nggak usah ragu ya. Masalah 2 jam sekali itu juga nggak teng gitu, harus 2 jam sekali itu makan gitu ya, enggak gitu. Kalau saya dulu itu ya kadang 2 jam lebih gitu ya, 2 jam kurang itu seperti itu. Jadi nanti kalau apa namanya 2 jam sekali harus makan itu kadang malah terbebani ya, terbebani teman-teman. Karena apa? Wah, ini 2 jam, wah udah 2 jam saya nggak makan, nah malah tambah cemas gitu ya, malah panik gitu ya, bisa saja seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk masalah makannya, polanya, terus cemilannya ya teman-teman, pada saat saya itu ya masih banyak sensasinya, saya itu lebih menghindari dulu makanan ataupun minuman ya yang jenisnya itu memicu asam lambung di lambung kita itu berproduksi banyak ya, atau memicu gas lambung kita itu memproduksi banyak ya teman-teman ya. Nah, sampai kapan? Ya sampai dengan kondisinya itu dirasa itu sudah membaik ya, saya sudah berani mencoba lagi makanan-makanan yang belum saya makan ya. Nah, itu disitulah nanti teman-teman akan bisa apa namanya, menilai ya, oh ini sepertinya nggak cocok buat saya, oh sepertinya ini cocok. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Tapi pada saat masih banyak sensasinya, jujur saja saya itu memang menghindari dulu ya, makanan-makanan yang ada di listnya dokter itu suruh menghindari ini menghindari itu, saya hindari dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk sekarang ya apa namanya, bukan menghindari total seperti kayak dulu ya, enggak, tapi lebih menjaga lah teman-teman ya, lebih menjaga tetap pola makan ya. Saya usahakan walaupun sekarang sudah aktivitas sudah normal, udah apa gitu ya, bukan berarti harus telat makan, nggak apa-apa ya, tetap saya usahakan untuk makan jangan sampai telat gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya, semoga saja teman-teman yang lainnya juga menyimak ya, dan jangan kebingungan untuk masalah makanan. Nanti kalau teman-teman kondisinya sudah semakin membaik dan terus membaik, teman-teman itu akan bisa ya menilai sendiri ya makanan atau minuman yang cocok dan nggak cocok. Nah, biasanya cocok dan nggak cocok itu ditandai dengan apa ya? Biasanya ada reaksi langsung ya, ada juga yang ditandai dengan reaksi yang tidak langsung ya teman-teman ya. Contoh misalkan saya makan sesuatu makanan ya, makanan-makanan tertentu gitu ya, hari ini tidak menimbulkan sensasi, tapi 2-3 hari kemudian itu timbul sensasi. Saya juga pernah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk mengamati makanan yang cocok dan nggak cocok ini memang juga butuh proses ya, tidak segampang ketika kita makan cabai gitu ya, makan cabai gitu kan langsung berefek gitu ya, pedas gitu, terus jadi wah keringet dingin dan lain-lain, atau langsung perih, itu kan langsung ketahuan ya. Tapi ada makanan-makanan yang belum kita cocok, kadang efeknya itu di 2 hari kemudian gitu, 3 hari kemudian, itu saya juga mengalaminya ya teman-teman ya. Intinya untuk makanan ini tetap kembali lagi, ini cocok-cocokan ya, masing-masing orang punya kecocokan masalah makanan masing-masing gitu ya teman-teman ya. Semoga saja tidak menjadi perdebatan untuk masalah makanan yang cocok dan nggak cocok ya. Nanti teman-teman akan bisa memilih sendiri mana yang cocok dan mana yang nggak cocok buat teman-teman ya.
Oke, sekian dulu ya. Ini saya luangkan waktunya, benar-benar saya sempatkan ya teman-teman, karena alhamdulillah sekarang itu sibuk sekali gitu ya. Alhamdulillah, disyukurin saja lah ya gitu. Sibuk dalam pekerjaan ya, alhamdulillah gitu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman tetap semangat ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat ya. Sekiranya tidak bermanfaat kan tinggalkan saja ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.